Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di konten kemarin kita sudah review bersama mengenai chapter 311 yang membuat kita para fans masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Oke, ada beberapa yang admin temui mengenai detail dan problem yang terjadi di chapter kemarin yang membuat kita sedikit linglung tentang perkembangan Deku. Mulai dari Almec yang kondisinya gimana sekarang, Overhaul mau ngapain, dan si cewek Tartarus ini yang entah squad apa quirknya, sampai-sampai Danger Sense tak bisa mendeteksi bahaya yang ditimbulkan sama si cewek. Untuk itu akan kita bahas detail dan opini yang terjadi di My Hero Academia chapter 311. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Bagaimana alat support bisa mengancam masyarakat? Di segmen pertama ini, kita bahas dulu detail dari awal panel chapter 311, yang dimana di awal chapter, kita diperlihatkan salah seorang villain sedang menyerang Endeavor dengan item support yang berupa senjata mesin yang dapat menembakkan peluru paku. Oke, jika kita perhatikan kembali, pastinya senjata ini adalah alat support yang terhubung langsung dengan quirknya, dan kemungkinan besar, quirk dari si villain ini adalah dapat memanifestasikan paku, sama halnya seperti quirk manifestasi lain pada umumnya. Sehingga dengan adanya alat support ini, bakal membantu mobilitas quirk yang dimilikinya. Nah, lalu dari manakah item support ini didapat? Kalian pasti semua tahu bahwa ini pastinya ulah dari Paranormal Liberation, yang diketahui memiliki satu perusahaan yang memproduksi item support untuk memudahkan mobilitas quirk, yaitu perusahaan Death yang di kemudian hari terungkap bahwa mereka juga memproduksi senjata di pasar gelap. Dan jika kita ingat kembali, kalau tak salah di chapter 298, siapa lagi namanya? Oh ya, kalau tidak salah si Redestro mengirim klon yang dibuat dari quirk milik Twice untuk menyampaikan salam kepada Komisi Penyelamatan bahwa mereka sudah menanam bibit. Nah, bibit yang dimaksud ini pastinya adalah alat support yang kemudian menjadi modal para villain untuk memberontak. Sehingga asal senjata dari si villain ini dan beberapa villain yang kita temui sepanjang arc ini pastinya mendapatkan senjata atau alat support yang berasal dari perusahaan Death. By the way, belum ada kabar terbaru mengenai apakah perusahaan Death sudah bangkrut atau malah semakin jaya di pasar gelap. Dan ini juga lah maksud dari Redestro yang menyampaikan bahwa mereka sudah menyebarkan bibit, sehingga penyebab kerusuhan di mana-mana, baik itu yang disebabkan oleh kaum vigilante maupun villain, pastinya akibat dari perusahaan Death yang dikepalai langsung oleh Redestro, yang kemudian disebarkan kepada masyarakat oleh beberapa antek-anteknya yang tersisa, dengan iming-iming membela diri sendiri dengan quirk, padahal jelas itu melanggar aturan. Ini jatuhnya malah si Redestro dan Paranormal Liberation berhasil menghancurkan sistem pemerintahan yang ada di Jepang, dan akan semakin bahaya lagi jika saja waktu itu para pahlawan tak datang menghambur markas Paranormal Liberation dan Shigaraki. Ini pembahasan admin di awal-awal so kritis banget ya. Ya gitulah admin. Jurus baru Endeavor. Untuk yang satu ini, ternyata jurus yang Endeavor pakai pada saat melawan villain yang Ignited Arrow adalah jurus original anime yang pertama kali diperlihatkan pada season 2 atau di Insiden Hosu, yang pada saat itu si Endeavor gunakan untuk menyerang Nomu. Dan lagi-lagi ini adalah upaya Bang Hori untuk memasukkan hal-hal yang awalnya bersifat non-canon menjadi canon, dan yang seperti ini sudah sering Bang Hori lakukan demi memperjelas bahwa sebagian besar yang terjadi di anime dan movie adalah bagian dari canon. Contoh lain seperti karakter Melissa dan juga Selkie yang berawal dari karakter non-canon. Bagaimana kondisi Almec sekarang? Oke, jadi di chapter 311 sungguh membuat kita terkejut dengan penggambaran salah satu panel yang menunjukkan Almec yang diserang pakai granat sehingga mobilnya meledak, dan setelah itu kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Terlebih lagi, sebelum meledak, Almec sempat memikirkan almarhum Night Eye yang saat semasa hidupnya memperingatkan Almec agar beristirahat dari rencananya untuk menghalangi rencana jahat All For One. Nah, lalu apa hubungannya dengan Night Eye? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Night Eye telah mengonfirmasi kepada Almec bahwa dia telah melihat kematian Almec di masa depan, yang di penglihatan masa depan tersebut bisa saja terjadi 4 tahun atau kurang dari waktu yang ditetapkan. Sehingga kita juga para fans dan Deku sendiri mewanti-wanti kapan ramalan tersebut bakal terjadi. Jadinya di chapter 311 ini, di mana Almec kecelakaan, beberapa fans langsung berpikir bahwa inilah ajal Almec. Inilah ramalan yang dikemukakan oleh Night Eye tentang kematian Almec itu sendiri. Namun perlu kita selidiki kembali bahwa sepertinya Almec belum mati di chapter ini, atau bahkan di arc ini. Karena mengapa? Ada beberapa alasan mendasar, seperti kondisi tubuh Almec yang masih tahan terhadap serangan akibat kekuatan One For All yang sesungguhnya belum hilang sepenuhnya pada tubuh Almec. Sehingga ada dugaan bahwa Almec masih bisa merubah tubuhnya ke bentuk full muscle dalam kurun waktu beberapa detik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu dugaan kedua, mobil Almec yang terlihat seperti Batmobile ini kemungkinan besar memiliki teknologi dan ketahanan yang telah dipersiapkan bila sewaktu-waktu Almec diserang oleh villain.
sehingga kemungkinan besar untuk All Might masih selamat adalah sangat berpotensi. Dan dugaan terakhir adalah sangat kurang epik sekali bila si All Might yang sekelas simbol perdamaian dimatikan karakternya hanya dengan kecelakaan. Sementara dalam ramalan Night Eye, All Might mati di tangan villain secara tragis. Sehingga jika kita kaitkan dengan kejadian kecelakaan All Might yang terjadi di chapter 311, rasanya kurang aja gitu. Ya, semoga masih ada harapan buat All Might. Danger Sense tidak aktif. Ini yang menjadi pertanyaan banyak fans setelah melihat Deku yang dengan mudahnya diserang oleh si cewek Tartarus. Padahal Deku dengan Danger Sense yang sudah disempurnakan One for All seharusnya dapat mendeteksi serangan yang seperti demikian. Terlebih lagi, jika saja Deku yang memiliki Danger Sense, seharusnya dapat menyelamatkan All Might sebelum kecelakaan. Namun fakta yang terjadi di chapter kali ini adalah Deku seakan tak memakai atau mengaktifkan Danger Sense sama sekali. Mengapa bisa begitu? Admin telah mengumpulkan jawaban menarik di kolom komentar diskusi kemarin, dan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Danger Sense kemungkinan sedang tidak diaktifkan, sebab Danger Sense adalah quirk yang bertipe emitter, yaitu memerlukan waktu emisi terlebih dahulu sebelum quirknya dapat diaktifkan. Lalu kemungkinan kedua, Danger Sense bersamaan aktif ketika si Lady Tartarus menyerang Deku, sehingga Deku seakan secara bersamaan langsung merasakan sinyal bahaya. Namun serangan si Lady Tartarus justru lebih cepat dari Danger Sense. Dan kemungkinan ketiga, Deku sebenarnya terus mengaktifkan Danger Sense dan turut merasakan bahaya yang terjadi, sehingga dia yang diduga berada di tempat yang jauh dengan All Might dan Top 3 Pro Hero langsung menghubungi mereka memakai handphonenya untuk mengonfirmasi bahwa ada sinyal bahaya yang mendekat. Namun terlambat karena si Lady Tartarus ini lebih cepat dari yang Deku kira. Hal ini didukung dengan bukti dengan sinyal yang berbunyi di dalam mobil Best Jeans, dan juga All Might yang langsung kehilangan jejak Deku, sehingga si Lady Tartarus ini ada dugaan telah melakukan penyerangan secara bersamaan dalam satu waktu dan dengan lokasi yang berbeda. Buset, kuat banget dong berarti. Serta ada kemungkinan lain yang admin rasa cukup nyeleneh tapi perlu dipertimbangkan, di mana si Lady Tartarus ini tidak memiliki niat jahat kepada Deku, sehingga dia tidak teridentifikasi oleh quirk Danger Sense sebagai ancaman, karena pada dasarnya kita belum tahu apa rencana si cewek ini untuk mendatangi Deku secara langsung. Dan kembali lagi ke All Might yang juga belum jelas bagaimana nasibnya sekarang. Aksi Lady Tartarus yang diduga tidak berencana jahat ini semakin didukung dengan dirinya yang juga membawa Overhaul, yang seharusnya si Deku dapat mengenali keberadaan Overhaul dengan Danger Sense-nya, berhubung dia pernah berkonflik dengan Overhaul sebelumnya. Tapi kembali lagi kawan-kawan, menurut admin pribadi, ini semua masih menjadi misteri, dan kita akan mendapatkan plot twist yang luar biasa membagongkan di chapter kedepannya. Lady Tartarus dan Overhaul memiliki rencana lain. Di segmen kelima ini, admin memiliki teori dan pendapat sendiri mengenai kemunculan si Lady Tartarus dan Overhaul secara bersamaan, yang semoga teori ini juga menjawab pertanyaan mengapa mereka seakan tidak teridentifikasi Danger Sense, padahal sama-sama digolongkan sebagai villain. Oke, jadi ada dua teori sederhana, dan ini bakal merujuk di manga pastinya. Pertama, Lady Tartarus dan Overhaul memang memiliki rencana untuk menangkap Deku, untuk kemudian diserahkan langsung ke All For One. Namun di balik itu, mereka memiliki rencana lain yang menurut dugaan admin adalah untuk membalaskan dendam kepada Shigaraki. Secara kita tahu bahwa Overhaul dan Shigaraki juga memiliki konfliknya tersendiri, meskipun kita belum tahu pula apa rencana si Lady Tartarus sebenarnya. Namun terlepas dari rencana si Lady Tartarus, fakta bahwa Overhaul masih memiliki dendam kepada Shigaraki dapat menjadi dasar adanya wacana lain yang direncanakan oleh Overhaul terhadap Deku, sehingga Danger Sense tak mendeteksi adanya niat buruk dari kedua villain ini. Kedua, Lady Tartarus juga memiliki rencana lain yang lebih rumit untuk si Deku, di mana mereka bergerak sendiri tanpa diketahui oleh All For One, yang entah apa yang direncanakan, namun dari gerak-geriknya, si Lady Tartarus ini berniat untuk memanfaatkan Overhaul dan Deku untuk tujuannya sendiri. Hal ini didasari dari kedua kasus yang terjadi di chapter 311, yaitu kecelakaan All Might dan diserangnya Deku, sehingga bisa ditarik dugaan sementara bahwa si Lady Tartarus ini tipikal karakter yang cukup anti-hero, bisa saja melakukan kejahatan dan dapat melakukan kebaikan, seenak jidat lah istilahnya. Itulah mengapa kita dapat melihat kondisi Overhaul yang seakan tak berdaya di sini, seakan kalau dia dimanfaatkan oleh si Lady Tartarus. Toh juga waktu itu yang membebaskan Overhaul dari penjarakan si cewek ini. Jadi ya maybe ini rencana picik si cewek Tartarus. Quirk Lady Tartarus. Kita juga masih dibuat bertanya-tanya dengan quirk yang dimiliki sama Lady Tartarus. Apakah sniper ini adalah quirk atau semacam alat support? Oke, jadi pendapat yang paling mendekati adalah sniper yang muncul di sikut si cewek ini adalah quirk. Mengapa bisa begitu? Ya kita sadari kembali suatu fakta bahwa quirk itu beragam dan unik, sehingga kemampuan apapun itu, baik yang normal maupun yang paling tidak masuk akal sekalipun, bakal terjadi di dunia yang dipenuhi quirk. Lalu apa petunjuknya?
Kita bisa lihat dari Serohanta yang juga memiliki quirk yang aneh yang terdapat di sikut. Kemudian kenapa bisa muncul sniper di sikutnya? Ya, kita bisa lihat contoh dari si Yaomomo yang malah dapat menciptakan meriam dari tubuhnya. Sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa kekuatan yang diperlihatkan Lady Tartarus adalah quirk, meskipun belum ada nama secara ofisial yang diterbitkan oleh Bang Hori sendiri. Cukup banyak rupanya detail yang bisa kita bahas di chapter 311. Oh ya, karena ini lagi malam takbiran dan besok kita bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya selaku admin dari konten kreator di channel ini mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.